yang menyiapkan mahasiswa menjadi profesional dengan keterampilan dan kemampuan kerja. Nah, ini ada kata kunci keterampilan dan kemampuan kerja tinggi itu adalah satu kondisi yang diharapkan ketika mahasiswa itu nantinya lulus. Dengan demikian maka di pendidikan vokasi itu porsi praktek lebih tinggi atau lebih banyak dibanding dengan porsi teori. Jadi kalau dipersenkan kurang lebih 60% praktek dan 40% teori. Ini karena kalau seseorang ingin meningkatkan kemampuan keterampilan, ya, terutama misalnya menggunakan tangannya menggunakan mesinnya, ya, kemudian memahami bagaimana mengoperasikan sebuah alat dan sebagainya, itu dia perlu latihan. Karena kalau kita belajar sesuatu, ya, tanpa kemudian mencoba, ya, tentang apa yang kita pelajari, misalnya menggunakan mesin, itu tentunya keterampilan. Sehingga disinilah 60% praktek ditujukan untuk menghasilkan lulusan yang punya keterampilan dan kemampuan kerja. Sehingga diharapkan nanti skill atau kemampuan psikomotoriknya dari lulusan itu. Nah, kita juga dorong, ya, soft skill yang baik, ya, artinya kan dari kompetensi yang memang akan diharapkan ada pada lulusan. Nah, dilaksanakan di perguruan tinggi vokasi, ya, baik di prodi vokasi, ya, di politeknik ada perguruan tinggi vokasi seperti universitas yang mendirikan prodi-prodi vokasi ini dilakukan di dalam kampus, ya, di dalam kampus, dalam bengkel, dalam laboratorium, pabrik, mini, ya, misalnya di factory. Ini memang sebaiknya memang dilaksanakan bekerja sama dengan dunia kerja atau IDUKA. Ini di dalam kampus. Nah, bisa juga di luar kampus. Ya, di luar kampus itu dalam bentuk magang, ya, baik di instansi pemerintah ataupun perusahaan-perusahaan, ya. Nah, magang ini beri pengalaman kepada mahasiswa, pengalaman praktek langsung di dunia kerja, tentunya sesuai dengan program studinya. Nah, yang terakhir yang ketiga modelnya adalah project based learning. Nah, ini lebih spesifik tentang bagaimana, ya, project-project yang berasal dari dunia kerja itu kemudian masuk ke dalam kampus untuk dikerjakan bersama antara mahasiswa dan dosen melalui kerjasama antara kampus dengan dunia kerja. Nah, ini kalau yang ketiga, kalau misalnya bisa terjadi, itu akan sangat memberi pengalaman kepada mahasiswa tentang bagaimana, ya, menerapkan ilmu, ya, dalam konteks menyelesaikan permasalahan yang ada di industri. Nah, nanti akan diperlukan saat mahasiswa lulus. Nah, tiga kondisi praktek ini yang tentunya diterapkan atau dikonsepkan ke dalam kurikulum pendidikan vokasi. Nanti akan terintegrasi antara dunia kerja dan yang perguruan tinggi. Nah, kenapa semua itu kemudian kita dorong? Nah, ini kita ada informasi tambahan atau informasi yang mungkin sudah sering kita dengar, yaitu adanya bonus demografi Indonesia. Kapan itu terjadi? Kurang lebih kalau diperkirakan ini grafik, ya, iya, Mbak, Mbak, bahwa ada satu kondisi tahun 2030 penduduk Indonesia mereka pada masa kerja, usia kerja itu jumlahnya lebih besar dibanding dengan penduduk yang di luar usia kerja, dibanding dengan negara-negara lain. Di 2030 itu Indonesia termasuk negara yang punya potensi sumber daya manusia yang luar biasa. Ini kan kita harus siapkan dari mulai sekarang, termasuk di dalamnya bagaimana mengembangkan pendidikan vokasi. Ini adik-adik mahasiswa baru itu bagian dari, ya, manusia-manusia Indonesia yang akan dibangun, disiapkan untuk menghadapi bonus demografi, sehingga menjadi manfaat yang luar biasa bagi Indonesia. Bukan sebaliknya. Bayangkan kalau sekian banyak penduduk Indonesia yang harusnya bekerja tidak bekerja, itu kan kerugian, ya. Agar tidak terjadi kerugian itu kita siapkanlah, ya, mahasiswa untuk nanti lulus, ya, tahun 2030 berlimpah di dunia kerja, sehingga nanti bonus demografi itu menjadi unggulan, ya, buat Indonesia, meningkatkan ekonomi Indonesia.
Dengan demikian itu arahannya sudah kita ya, dengar juga dari mulai pimpinan tertinggi di Indonesia menyatakan bahwa kebijakan pengembangan nasional Indonesia itu diarahkan di antaranya ya salah satu yang utama adalah pembangunan sumber daya manusia. Sampai tahun 2024 Kemendikbud ya seperti bagian dari kementerian yang mengembangkan sumber daya manusia, kemudian buat kebijakan bahwa untuk meningkatkan ya, lulusan dan kompetensi lulusan itu tentunya salah satunya adalah dengan cara meningkatkan keterlibatan dunia kerja, dunia usaha, industri di dalam kegiatan pendidikan. Ini sangat dinyatakan pendidikan vokasi kuncinya adalah link and match. Itu menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dinyatakan oleh Mendikbudristek Mas Nadiem Makarim. Nah, selanjutnya arah dari pendidikan kita itu sebetulnya nantinya tujuan utamanya pada akhirnya adalah bagaimana lulusan itu bisa bekerja. Bukan cuma bekerja, juga misalnya bisa berwirausaha, ya, bisa kemudian melanjutkan kuliah. Artinya berdaya guna, tidak nganggur. Intinya seperti itu. Agar bisa terjadi seperti itu, maka proses pendidikannya pun harus link and match dengan dunia kerja. Ya, misalnya kita ingin mahasiswa kita tuh lulus semua langsung bekerja, langsung diterima di dunia kerja dan sebagainya, tidak ada yang menganggur. Ya. Atau mereka berwirausaha, atau kemudian kalau memang mau melanjutkan juga punya kemampuan. Sehingga perlu dikaji bagaimana dunia kerja itu kompetensinya link and match-kan dengan proses yang akan dilaksanakan di perguruan tinggi vokasi. Dan ini sebetulnya konsep yang bisa saja berlaku untuk semua jenis perguruan pendidikan ya, baik vokasi ataupun akademik. Nah pada akhirnya siapapun ya, yang kuliah baik akademik atau vokasi, lulus itu tentunya akan dikerjakan. Kalau vokasi karena arahnya lebih tepat bagaimana meningkatkan kompetensi skill psikomotorik bagi mahasiswa, benar-benar bagaimana dunia kerja itu menjadi bagian dari pengembangan kurikulum, pengembangan metode pembelajaran, sarana prasarana disesuaikan ya dengan standar yang dibutuhkan industri, dan juga diarahkan untuk mengembangkan ke arah sana sumber daya manusianya, ya dosen, teknik ya, itu juga punya pengalaman, wawasan yang tentang industri atau dunia kerja. Tentunya material atau bahan baku itu diarahkan untuk bisa mendukung semuanya. Sehingga nanti outputnya itu akan menghasilkan lulusan ya dengan ijazah, sertifikasi kompetensi, surat keterangan pendapat ijazah yang memiliki kompetensi hard skill dan soft skill, di mana langsung kemudian bisa bekerja karena sudah link and match. Link artinya punya kaitan, match artinya cocok. Itulah yang kemudian kita harapkan bisa terjadi di perguruan tinggi. Bagian dari mahasiswa adalah mengikuti program-program yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Jadi tidak akan lagi kemudian kaget misalnya ternyata di interview di bengkel di kelas misalnya lebih sedikit dan sebagainya, itu karena vokasilah vokatis modelnya seperti itu. Nah ini adalah suatu konsep link and match yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, sering sekali ya disampaikan sejak tahun lalu. 8+I, jadi ada 8 ciri bagaimana sebuah prodi atau perguruan tinggi itu sudah link and match dengan industri. Yang pertama, kurikulumnya itu disusun berdasarkan kebutuhan industri, artinya mendapatkan masukan-masukan dari industri. Kedua, kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya, proses pembelajaran itu juga mendukung kegiatan pembelajaran berbasis project ya, atau project based. Jadi sebuah model pendidikan di mana ada kasus industri ke dalam kampus dikerjakan bersama dengan mahasiswa memahami kasus industri, menerapkan ilmunya masuk ke dalam praktek ya mahasiswa, terintegrasi ya di dalam satu kurikulum yang terintegrasi. Kemudian adanya dosen-dosen atau pengajar-pengajar, dosen tamu dari industri yang mengajarkan bagaimana atau memberi informasi bagaimana kondisi lapangan, sehingga mahasiswa punya update ya, apa yang terjadi atau situasi yang terjadi di yang kerja. Magang ini menjadi salah satu titiknya. Kemudian sertifikasi kompetensi agar diakui industri, tentunya sertifikasi kompetensinya yang diakui industri. Ini
kita berikan agar nanti tingkat kompetensi, keahlian, dan pengakuan industri dibutuhkan dan jasa. Dosen instruktur juga harus diambil, tentunya diambilnya tentang kondisi terkini, ya, industri teknologinya dan sebagainya, agar nanti proses pengajaran juga tidak ketinggalan zaman. Jadi seterapan mendukung teaching factory, teaching industry, berasal penelitiannya berasal dari dunia kerja, sehingga nanti mahasiswa yang terlibat pun akan bisa memahami apa yang ada terjadi di industri, permasalahan dan penelitian dan seterusnya, sehingga nanti diharapkan adalah komitmen serapan industri dari dunia kerja. Dengan demikian, kenapa? Karena mahasiswa sudah dikenal, dosennya sudah dikenal oleh dunia kerja, kemampuannya sudah diketahui dari magang dan sebagainya. Dengan demikian maka diharapkan nanti serapannya tinggi dari dunia kerja. Nah, kemudian dalam implementasinya terhadap sistem unggul ini memang semuanya tadi mengarahkan bahwa dosen lagi ke depan itu tidak sebagai pembicara tunggal ya di dalam kelas atau di dalam bengkel atau di dalam praktik, tapi dia sebagai penggerak atau fasilitator. Apa itu fasilitator? Memfasilitasi pembelajaran manusia. Mahasiswa secara independen, didorong mahasiswa itu aktif. Nah, karena kita ingin meningkatkan kemampuan soft skill ya. Nah, ini yang filosofi dari Merdeka Belajar, memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa aktif. Karena dengan demikian maka akan meningkat juga ya soft skill. Magang, KKN, wirausahaan, objek dan sebagainya.